Beberapa dari kalian mungkin belum familiar dengan Pulau Alor. Aku secara pribadi baru beberapa kali mendengar tentang pulau ini. Bukan tentang keindahannya, tapi tentang hal mistis yang ada di sana. Aku jadi penasaran, apa yang membuat daerah ini memiliki branding menakutkan? Hal ini yang mendorong aku untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Penerbangan khusus per rute dimulai dari Jogja, kemudian transit di Bali, kemudian ganti pesawat yang lebih kecil di Kupang, nunggu delay, dan baru kemudian ke Alor. Tapi karena masalah di maskapai, penerbanganku di-upgrade, tapi aku harus muter dulu ke Jakarta, tidur di pesawat, ganti pesawat yang kayak bus di Kupang, terus baru akhirnya tiba di Alor. Setibanya di Alor, aku langsung dijemput oleh teman-teman dari teman Alor. Cukup jalan 3 menit keluar bandara, semua yang datang ke Alor langsung disuguhkan dengan pemandangan pasir putih yang dikelilingi bubukitan dan pulau-pulau. Tunggu, kok musiknya gini ya? Ganti dong. Nah, gitu kan lebih enak. Aku tahu di antara kita ada beberapa yang membayangkan kalau orang di luar Pulau Jawa, apalagi di Indonesia Timur, mereka pasti tinggalnya di rumah gubuk. Dan itu benar, tapi enggak juga. Dulunya sih iya, tapi please deh, ini 2020. Kalau kamu masih mikir gitu, seriusan deh, kamu harus lebih banyak jalan-jalan keluar. Saat kami melakukan perjalanan ke perkampungan di pedalaman Alor, aku melihat ada satu hal yang paling mencolok. Kita bisa melihat di setiap rumah setidaknya ada satu makam. Di beberapa kesempatan aku juga melihat warga duduk bercengkerama tepat di atas makam di halaman rumahnya. Beberapa rumah tidak memiliki ruang tamu. Jadi, jika kamu bertamu ke salah satu rumah tersebut, kemungkinan besar kamu akan diajak duduk di atas makam. Sialnya, saat di dalam perjalanan kami tersesat. Dan tersesat adalah masalah di tempat seperti ini. Tapi untungnya kami tersesat nggak jauh dan anak-anak sekolahan ini cukup baik mau ditanyai dan mereka memberitahu arah jalan yang seharusnya kami lewati. Tanpa koneksi internet dan jauh dari pemukiman warga, kita harus sangat berhati-hati agar tidak tersesat. Pastikan kita membawa makanan dan minuman yang cukup dan tidak bepergian saat sudah gelap. Beberapa jam perjalanan dari Kalabahi, kami akhirnya tiba di Tuti Adagai. Tuti yang dimaksud bukanlah orang, melainkan sumber mata air panas alami. Air yang menyembur keluar adalah air panas. Di tempat ini kamu bahkan bisa merebus telur ayam hingga matang, hanya dengan mencelupkan telur tersebut di salah satu mata air di tempat ini. Fenomena air panas ini terjadi karena air yang keluar berasal dari kerak bumi. Kemudian air tersebut dipanaskan oleh permukaan batu yang panas. Semakin dalam letak bebatuan di dalam perut bumi, maka temperatur bebatuan tersebut semakin meningkat. Ini yang menyebabkan air yang keluar dari celah bebatuan ini menjadi panas. Sejauh ini, semua hal yang kutemui di Alor tidak ada yang berbau mistis. Bahkan sebaliknya, tempat ini sebenarnya keren. Tapi sayang infrastruktur belum memadai. Padahal Alor memiliki banyak keunikan dan alamnya eksotis. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan daerah seperti Alor dan memberikan prioritas pembangunan infrastruktur, sehingga semua orang bisa menikmati keindahan alamnya. Atau mungkin sebenarnya sudah diprioritaskan, tapi pengelolaan dan realisasinya aja yang buruk. Siapa yang tahu? Keesokan harinya aku melanjutkan perjalanan berkeliling Alor. Selain makam yang ada hampir di setiap halaman rumah, hal mencolok lain yang aku temui adalah toleransi masyarakatnya. Siapapun orangnya, kamu bisa dengan leluasa menyapa mereka dengan Assalamualaikum atau Shalom. Tanpa harus bertanya terlebih dahulu apa agama mereka. Mereka akan menjawab salammu dengan senyum yang lebar. Ya, hati-hati ya.
Berkunjung ke Alor sangat kurang lengkap rasanya kalau tidak menikmati keindahan panorama laut dan pantainya. Pantai ini namanya Pantai Sebanjar. Ini adalah pantai yang tepat untuk kamu kunjungi jika ingin menikmati sunset di Alor. Kalian pasti setuju kalau aku bilang ini adalah pasar dengan view terwow. Lihat aja pemandangannya, keren kan? Pasar ini nggak buka setiap hari, hanya hari tertentu aja. Masyarakat datang dari berbagai pulau berbeda untuk berjual beli di pasar ini. View pasar ini the best pokoknya. Penduduk Alor dulunya menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, jauh sebelum agama masuk. Menurut cerita masyarakat setempat, dulu pernah terjadi peperangan magis antara kerajaan-kerajaan di Alor. Mereka menggunakan kekuatan-kekuatan gaib untuk saling menghancurkan. Karena peperangan, banyak masyarakat yang mengungsi ke dalam hutan dan tinggal jauh dari pemukiman, sehingga mereka nggak mudah ditemukan. Perang magis terdengar seram memang. Soal benar atau enggaknya siapa yang tahu. Tapi cerita seperti ini sudah menjadi bagian dari masyarakat Alor. B-roll time. Di Alor aku menemukan yang gak aku cari. Aku terus bertanya-tanya, kenapa branding daerah ini menakutkan? Padahal Alor menyimpan keindahan alam yang unik dan mempesona. Menurutku jawabannya terletak di masyarakatnya. Karena Alor kaya akan budaya termasuk cerita masyarakat, dan banyak dari masyarakat Alor yang merantau. Nggak heran, banyak orang di luar Alor yang tahu cerita tentang Alor. Kesimpulannya dari trip ini, aku sama sekali nggak menemukan hal yang berhubungan dengan metafisika, hantu, ilmu hitam, ataupun yang mereka sebut dengan Swangi. Sebaliknya, aku menemukan toleransi, senyum sapa, dan bagian favoritku adalah pantai dengan pasir putih dan air laut yang biru.
Kalau ada yang bisa aku kritisi, aku akan kritik branding daerah ini yang cenderung membuat orang berpikir 2 kali untuk datang, dan oknum yang melakukan pungutan liar terhadap wisatawan. Pemerintah perlu berperan langsung dan peka terhadap hal-hal seperti infrastruktur dan pendidikan. Di perjalanan menuju Pantai Ling'al, kami seperahu dengan tenaga medis yang dengan susah payah menempuh perjalanan menggunakan perahu untuk melayani masyarakat, karena jalan raya tidak layak dan sulit dilewati. Terima kasih kepada teman Alor yang sudah mensponsori trip aku kali ini. Semoga lewat video ini pertanyaan teman-teman tentang Alor jadi sedikit terjawab. Jika masih ada yang ingin kalian ketahui tentang Alor dan pariwisata ataupun pendidikan di sana, silakan komen di video ini atau hubungi @temanalor. Mereka adalah anak-anak muda yang mengabdi untuk mengembangkan Alor baik pariwisata dan pendidikan generasi muda di sana. Silakan klik aja linknya yang ada di deskripsi video ini. Oke, cukup kritiknya. Demikian video dari aku, semoga kalian bisa menikmati trip aku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, dislike aja kalau nggak suka. Tapi kalau suka, boleh dong pertimbangkan untuk subscribe dan share untuk support channel ini. Sekian dari aku dan sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you. Suster ngesot nuruni bukit. Harus bisa. Enggak, gua nggak ngesot. You can do it. Jangan. Lihat, bisa kan? A few moments later. Udah. Tahan ombak kayak langsung. Orang lokal tapi takut sama laut bagaimana? Ombaknya tidak siap dengan ombak sebesar ini kayak buk. Iu. Awi kenapa sih? Gila lah. Gak. Iu. Di rumah itu tangannya bagus gak?